Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cendekia. Cerdas, disiplin, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 2. Tentang apa ya kira-kira? Yuk kita simak langsung video berikut ini. Disebut teks apakah? Contoh video tadi disebut teks petunjuk atau teks instruksi atau bisa juga disebut dengan teks prosedur. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan teks petunjuk itu? Teks petunjuk adalah teks atau bacaan yang berisi petunjuk tentang cara menggunakan, melakukan, atau membuat sesuatu. Biasanya, teks petunjuk itu umumnya terdapat pada kemasan barang atau alat yang kita beli. Contoh, petunjuk pemakaian sampo yang terdapat pada kemasan sampo. Kemudian, cara membuat mie yang terdapat pada bungkus mie. Nah, sekarang teman-teman bisa contohkan teks petunjuk itu contohnya apa lagi ya? Lalu, apakah ciri-ciri dari teks petunjuk itu? Ciri-ciri teks petunjuk ada 5. Yang pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. 2, disampaikan berurutan. 3, menggunakan kalimat perintah yang halus dan tidak bermakna ganda. 4, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Dan yang kelima, langsung menuju pada hal-hal yang dilakukan alias tidak berbelit-belit. Tujuan dari teks petunjuk itu apa? Tujuannya adalah agar teman-teman dapat melakukan sesuatu dengan mudah dan benar sehingga teman-teman terhindar dari bahaya. Teman-teman sudah mengetahui salah satu ciri dari teks petunjuk yaitu menggunakan kalimat perintah. Sekarang kita akan belajar tentang menggunakan kalimat perintah dalam teks petunjuk. Kalimat perintah yaitu kalimat yang mengandung makna perintah ataupun larangan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah disebut juga dengan kalimat imperatif. Ada 4 ciri kalimat perintah. Yang pertama, menggunakan tanda seru di akhir kalimat. 2, disampaikan dengan intonasi tinggi atau naik, asal jangan marah ya. Yang ketiga, biasanya diikuti dengan partikel la ataupun kan. Dan yang keempat, dapat menggunakan kata seperti jangan, mohon, ataupun tolong. Contoh kalimat perintah, minumlah obat secara teratur 3 kali sehari. Jangan diminum oleh penderita darah tinggi atau jantung. Berikutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis teks petunjuk. Ada 4 jenis teks petunjuk berdasarkan isinya. Yang pertama adalah teks petunjuk menggunakan sesuatu. Contoh, petunjuk mengonsumsi obat yang ada di kemasan obat, cara menyalakan televisi, ataupun cara menghidupkan dan mematikan kipas angin. Teman-teman, bisakah kalian sebutkan contoh lain dari teks petunjuk menggunakan sesuatu? Jenis teks petunjuk yang kedua adalah petunjuk melakukan sesuatu. Pada umumnya, petunjuk untuk melakukan sesuatu berupa tips ataupun langkah-langkah untuk melakukan sesuatu hal. Contoh, cara mencuci tangan dengan sabun yang ada di awal video tadi. Contoh yang lain adalah cara menanam hidroponik yang ada di ESPS halaman 33 ataupun tips berenang dengan mudah dan cara memandikan kucing. Yuk kita akan simak berikut ini tips cara memandikan kucing. Cara memandikan kucing yang baik dan benar. Kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang digemari banyak orang. Sebagai hewan peliharaan, tentunya kucing harus selalu dijaga kebersihannya. Misalnya dengan memandikannya secara teratur. Berikut cara memandikan kucing yang baik dan benar. Pertama, siapkan alat dan bahan seperti ember yang berisi air hangat,
dalam ember yang berisi air hangat dengan perlahan. Keempat, usaplah sedikit demi sedikit tubuh kucing sampai seluruh tubuhnya basah. Kelima, tuangkan sampo ke tubuh kucing secukupnya. Keenam, usap dan pijatlah tubuh kucing dengan perlahan. Ketujuh, gosoklah sela-sela kaki kucing hingga bersih. 8. Bilas tubuh kucing sampai tidak ada sisa sampo di tubuh kucing. 9. Keringkan kucing dengan handuk. Kini, kucing peliharaanmu sudah bersih. Kamu bisa mengajaknya bermain lagi. Nah, kucing lah aja mandi, apalagi kamu. Hayo, siapa yang sampai sekarang sudah besar malas untuk mandi? Hayo, siapa ya? Jenis teks petunjuk yang ketiga adalah petunjuk membuat sesuatu. Contohnya, cara menyajikan mie instan, resep masakan, ataupun resep minuman, dan cara membuat layangan. Yang terakhir yaitu petunjuk arah atau denah. Biasanya dapat kita temui pada peta ataupun Google Maps, serta kompas dan petunjuk arah yang biasanya terdapat di jalan tol. Teman-teman, itu tadi tentang teks petunjuk yang harus kita baca saat mau melakukan, membuat, ataupun menggunakan sesuatu agar kita terhindar dari bahaya. Untuk itu, teman-teman harus juga baca tentang petunjuk kehidupan dari Allah, yaitu berupa Al-Quranul Karim agar kita terhindar dari bahaya. Dengan cara membacanya, mengamalkan, syukur Alhamdulillah dihafalkan, agar kita semua terhindar dari bahaya dunia dan akhirat, serta selamat dunia akhirat. Amin.